Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Miss Manda. Kali ini Miss Manda akan menyampaikan mata pelajaran agama Islam untuk jenjang SMP. Tema yang akan Miss Manda bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Oke deh adik-adik, langsung saja ya. Mari kita simak dan ikuti. Pada pertemuan ini kita akan bahas yang pertama pengertian, yang kedua tugas malaikat, yang ketiga sifat malaikat, yang keempat perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya, lalu hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah. Oke, kita bahas dari pengertian. Iman kepada malaikat termasuk ke dalam rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat berarti kita percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengingkarinya. Iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Oke, selanjutnya adalah nama dan tugas malaikat. Nah, kalian sudah hafal belum ya 10 nama malaikat dan juga tugasnya? Ayo kita ingat kembali ya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Dia bertugas untuk penyampai wahyu. Lalu yang kedua ada malaikat Mikail. Dia bertugas sebagai pembagi rezeki. Lalu ada malaikat Israfil sebagai peniup trompet di hari kiamat. Yang keempat ada malaikat Israel sebagai malaikat pencabut nyawa. Lalu ada malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar sebagai penanya keburukan. Lalu malaikat Nakir sebagai penanya kebaikan. Lalu ada malaikat Raqib sebagai pencatat amal baik. Selanjutnya ada malaikat Atid sebagai pencatat amal buruk. Lalu yang ke-9 ada malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Dan yang ke-10 ada malaikat Ridwan sebagai penjaga surga. Selanjutnya sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah menentang perintahnya. Lalu malaikat juga tidak berjenis kelamin, artinya tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Lalu malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya ilahi. Selanjutnya malaikat tidak mempunyai nafsu, artinya malaikat itu tidak makan, tidak minum dan juga tidak tidur. Lalu malaikat itu selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat juga dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat itu selalu benar dan tidak pernah berbohong. Selanjutnya, malaikat selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang khatam Al-Quran. Nah, adik-adik sudah ada belum ya yang khatam Al-Quran? Yuk, mari dihatamkan Al-Qurannya biar bisa didoakan oleh malaikat. Selanjutnya yang terakhir, malaikat tidak beranak
berayah dan beribu karena malaikat tidak menikah. Selanjutnya ini adalah tabel perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Ada malaikat, jin, setan atau iblis. Berdasarkan asal kejadiannya, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, setan dan iblis diciptakan dari api. Lalu berdasarkan ketaatan kepada Allah, malaikat selalu taat membaca tasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin ada yang taat, ada yang tidak. Setan atau iblis tidak pernah taat. Lalu sifat-sifat lainnya, malaikat itu tidak dapat dilihat atau gaib, tidak memiliki nafsu, senantiasa bertasbih dan tidak berjenis kelamin. Sedangkan jin tidak dapat dilihat atau gaib, diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan setan atau iblis tidak dapat dilihat atau gaib, diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka ingkar semuanya, selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersikap sombong. Selanjutnya, hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Lalu mewujudkan masyarakat yang bermoral, bersabar saat mendapatkan ujian. Nah, adik-adik, kita semua sudah belajar pentingnya iman kepada malaikat Allah. Selanjutnya, silahkan ya dicoba kerjakan latihan yang berupa kuis. Silahkan kalian bisa klik link di bawah ini, lalu nanti silahkan disubmit ya. Baik adik-adik, demikian pelajaran agama pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan adik-adik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pelajaran agama berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.